Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Tuan Lu, apakah Anda selalu mengatasi rasa canggung seperti ini? Kenapa saat pertama kali bertemu denganmu, aku merasa, jangan bicara. Sejak aku meninggalkanmu, aku berada dalam kebingungan. Lu Xinghe, kamu tidak pantas muncul. Kakak, apakah kamu selalu secantik ini? Ya, kakak selalu secantik ini. Kalau aku besar nanti aku akan menikahimu. Baik. Agou. "200 tahun yang lalu, sebuah kecelakaan membuatku mendapatkan keabadian. Tapi ini adalah sebuah kutukan. Aku hanya bisa melihat orang yang kucintai, satu persatu pergi. Mungkin aku justru yang terkutuk. Tolong. Minum sendirian itu membosankan. Kakak akan temani minum segelas. Bohong pura-pura polos. Mabuk, Pak Yo. Hotel bintang 5 sudah dipesan. Kenapa harus tinggal di kota? Di hotel. Apakah kamu datang untuk berlibur atau bekerja? Bekerja. Saya berharap besok bisa langsung mulai bekerja. Di kota ini, kebanyakan yang tinggal adalah penduduk asli. Kehidupan rakyat sederhana dan jujur. Tapi untuk membuat mereka pindah, mungkin perlu usaha lebih. Tidak ada yang uang tidak bisa menyelesaikan. Kecuali jika kamu memberi kurang. Benar. Apa bagusnya umur panjang? Kamu bilang. Call me baby, call me now. Call me before it's too late. Tell me now, whisper me now. Di sini juga tampaknya tidak begitu sederhana. Laporanmu ada. Call me baby, call me now. Pak Lu, saya dulu kembali ke kamar. Pergi saja. Bos, kamu sudah kembali. Saya tadi baru lewat. Saya minum terlalu banyak. Tadi, ada 2 pria tampan dengan setelan jas yang melakukan check-in. Melihat penampilan mereka, sepertinya bukan untuk berlibur. Ketika ritme marimba mulai dimainkan, Dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Sway me now. Tuanku pergi. Ayo. Kakak tidak bohong, loh. Kakak sudah hampir 200 tahun. Kalau begitu, aku harus menikah denganmu. Baiklah. Agao, tampan. Tinggalnya bagaimana? Lingkungannya cukup baik, kan? Tidak ada sia-sia lagi. Tidak ada Tuan Lu kamu. Kamu salah paham kemarin. Dia bukan yang itu. Ngomong-ngomong kenapa begitu banyak? Seru banget melarikan diri dari seluruh alam semesta. Menyelesaikan kejadian tak terduga itu. Disinilah tempat kehidupan ibu-ibu kita. Saya sama sekali tidak akan menjual. Berikan harga kalian. Berapa harga yang bisa dijual? Berapapun harganya. Tidak akan dijual? Jangan datang lagi lain kali. Saya datang untuk membantu mereka. Sungguh berani menolak saya. Pak Lu, warga desa ini sangat keras kepala. Sebelumnya sudah datang banyak kali. Tidak pernah mendapatkan sambutan yang baik. Ayo, pikirkan cara lain. Tuan Lu, kepalamu sakit lagi ya?
Tidak apa-apa. Kekasih, seumur ini sudah mengalami miastenia gravis ya. Ada air di gelas. Terlalu licin, tunggu sebentar. Pelayanan kurang memuaskan. Kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Boleh tahu nama Anda? Lu XNGH. Tuan Lu, mohon maaf. Jari terluka. Tolong balut dulu. Tuan Lu terlihat sangat serius. Kenapa masih main trik seperti ini? Menyusahkan cewek ya? Maaf, salah lihat. Tidak apa-apa. Tuan Lu, bar dan penginapan ini miliknya. Bagaimana kalau kita akuisisi dulu dia? Tidak perlu buru-buru, pedagang itu yang terbaik. "200 tahun sudah. Ini pertama kalinya aku melihat dia bertindak. FBI jangan-jangan adalah pusat penelitian manusia tidak normal. Tapi pria dengan seragam itu cukup tampan. Terima aku satu." Tuan Hi belum tidur ya? Bos Q sangat suka memanggil Anda Tuan. Sudah terbiasa. Semua sudah tahu nama belakang saya. Sepertinya sudah menyelidiki saya. Boleh masuk dan bicara. Boleh? Saya mau istirahat. 1 juta. Ini adalah harga yang dia tawarkan. Sepertinya kabar akuisisi sudah tersebar. Jadi, Pak Lu, 1 juta harusnya cukup, kan? 1 juta itu tidak banyak. Bos Q adalah orang yang jujur. Tapi apa? Industri Bos Q jauh lebih dari 1 juta, kan? Saya tidak setuju dengan harga ini. Adik ini punya ambisi yang cukup besar. Uang tidak cukup, ambil yang lain. Lalu, menurutmu saya bernilai berapa? Kamu bermain dengan baik, tapi saya tidak merasakan kamu. Pergi meninggalkan segalanya. Bagaimana? Apakah para penduduk desa rendahan itu sudah mau menjual? Belum. Kalau begitu, gunakan sedikit cara. Perlu aku ajari lagi. Aku tahu, aku akan mengurusnya sendiri. Waktumu tinggal sedikit lagi. Jangan buat aku kecewa. Ngerti? Aku tahu. Bangunlah. Tentang tadi malam. Tak apa, kamu begitu tampan. Aku yang sukarela. 1 juta sudah aku kirim ke kamu. Nanti asisten Lin akan menandatangani ulang untukmu kontraknya. Ya kamu, ada apa? Ganteng kecil mengirimkan 1 juta ke saya. Gagal membeli. Lalu dia mengirimkan lagi 1 juta ke saya. Hari ini dan hari ini lagi, hari dan hari lagi. Lupakan saja. Sayang sekali. Bos, ini apa? Saya akan pergi jauh. Ini saya serahkan kepada kamu, ya. Tanya saja, Pak Lu tinggal di kamar yang mana? Maaf, Nona, kami tidak bisa mengungkapkan privasi tamu.
Nona cantik ini. Boleh tahu Anda cari Pak Lu ada urusan apa? Anda siapa? Saya bos di sini. Saya tunangan Pak Lu. Saya sengaja datang menemani dia bekerja. Oh, tapi soal privasi tamu. Kami di sini tetap tidak bisa memberitahukan. Aku sudah bilang, aku tunangan dia. Dan kota kecil ini segera akan diakuisisi oleh keluarga Lu kalian. Jadi aku adalah istri dari presiden kalian. Tidak bisa tanya nomor kamar sama sekali. Ternyata begitu. Mengerti. Kenapa kamu datang? Bibi, takut kamu tidak terbiasa tinggal di tempat terpencil ini. Jadi aku datang menemanimu. Aku tidak butuh. Bolehkah aku menemanimu? Lagi pula kita akan bertunangan. Bisa lebih sering menghabiskan waktu bersama dan mempererat hubungan. Bos Q, tolong pesankan juga kamar untuk Nona Qin. Tidak perlu repot. Aku akan tinggal satu kamar denganmu saja. Iya? Kalian mau bertunangan juga? Tinggal satu kamar juga wajar. Tidak boleh. Apa? Jika ada yang dibutuhkan dari Pak Lu, kamu bisa cari dia. Xinghe, jangan terlalu dekat dengannya. Dia cuma seekor rubah. Qin Ziwei tadi ada orang lain di sana. Aku tidak bilang kamu. Perhatikan identitasmu. Aku belum setuju dengan pertunangan itu. Xinghe, kamu belum pergi. Bos Xiao, ini adalah kontrak pengalihan, penginapan dan bar ini. Direktur Lu sudah memberi perintah khusus untuk menambah 2 juta untuk Anda. Katakan kepada Direktur Lu, saya tidak akan menjualnya. Bos Q, bukankah Pak Lu sudah bicara dengan Anda? Apa Anda bisa berubah pikiran? Bagaimana pembicaraannya? Apakah dia sudah bilang ke Anda? Kalau begitu sudah jelas. Kembali dan beritahu Pak Lu. Apa yang saya inginkan, dia tahu. Sudah larut sekali. Pak Lu mau kemana? Hanya melihat-lihat. Di sini, malam hari sangat mudah tersesat. Apakah saya perlu menunjukkan jalan? Tidak perlu merepotkan. Pemikiran Bos Q terlalu banyak. Saya khawatir kamu berubah pikiran di tengah jalan. Kenapa kamu masih takut aku memakanmu? Bos Q, jangan berpikir bahwa apa yang terjadi di antara kita, kamu bisa merasa aman. Masalah kontrak, jelas terjadi saat kita tidur bersama. Apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu bahagia? Kamu sudah melewati batas. Lalu kamu suka. Kamu terluka. Kamu nakal sekali. Ambilkan kaos kaki. Luka kamu. Aku bukan orang asing. Takut terlalu peduli padamu. Pertemuan warga desa besok. Aku akan membelamu bicara. Tentang grup Liu, bukan hanya membeli tanah. Kami juga berencana menginvestasikan untuk melakukan renovasi menyeluruh di kota kuno, lalu mengelolanya secara komersial. Kalimat-kalimat itu semua tidak kami mengerti. Menjual teh bambu. Kita makan apa? Minum apa? Ini semua tenang saja. Kami, Pak Lu, siap untuk bekerja sama dengan kalian, agar kalian semua menjadi mitra kerja kami di grup Lu. Kalian tetap bisa tinggal di rumah, teruskan berbisnis. Grup Lu akan menyusun rencana kebangkitan pariwisata yang lengkap, agar semua orang bisa mendapatkan keuntungan. Adapun keuntungannya, kami mengambil 70%. Tentu saja, kami akan memberikan gaji dasar kepada semua orang, selain perlindungan kesehatan. Usulan Pak Lu tidak buruk. Saya seorang pengusaha, saya setuju. Q Biao,
Kamu orang luar. Apa hakmu berbicara di sini? Benar. Kami turun-temurun tinggal di sini. Kamu baru datang 10 tahun. Apa hakmu untuk bicara? Tak punya kemampuan menunjukkan diri. Apa ini orang luar? Makanya, tidak jelas hubungannya dengan orang tua di desa. Mereka ingin menggoda suami kami. Menghancurkan harta keluarga. Bagaimana? Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Apa yang kamu katakan? Kamu bukan bos Liu, kan? Bukan manajer Lu. Aku baru saja kenalan dengan bos Kiu. Sudah selesai mencuci sisir. Tidak ada lagi wisatawan. Kalau terus begini, bagaimana kita menjalankan bisnis? Iya, semuanya. Tidak hanya bisa mendapatkan uang kompensasi lahan dengan cepat. Kita juga bisa terus membuka usaha dan menghasilkan uang. Betapa bagusnya? Apa bagusnya? Kecuali jika Pak Lu yang pertama kali mengeluarkan dana untuk membantu kami membongkar rumah, jembatan dan jalan dulu diperbaiki, baru bicara. Sihilei, kebiasaan mengakali ini belum kamu ubah. Ini demi kebaikan semua. Ada jaminannya. Benar tidak, Yao Ming? Kalau kamu mau dapat uang dari pengumpulan ini. Ya, benar. Kalau begitu, harus menjadi orang dari kota Yunxi kita. Supaya kamu bisa menikah. Di siang bolong begini, kamu tidak mabukan. Aku menikahi kamu karena menghargai kamu. Kamu hampir 30 tahun. Masih berpura-pura jadi gadis kecil. Kakak. Saya tidak suka gaduh saat rapat. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kebutuhan kalian akan dipertimbangkan oleh grup Lu. Kakak Lu, apakah akuisisi hari ini berjalan lancar? Kenapa kamu datang? Bukankah kamu punya kamar sendiri? Saya adalah tunanganmu. Saya hanya peduli padamu. Cepat pulanglah. Saya perlu istirahat. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal ya. Lulu, kamu sudah bangun. Saya datang untuk membantumu. Kak Mo, setelah malam ini, saya akan jadi milikmu. Pak Lu, ini apa maksudnya? Saya diberi obat bius. Apakah ini alasan yang dibuat-buat? Bukan. Ahaha, Kak Lu. Mau kemana? Kembalilah. Aku marah banget. Bukankah obat perangsang ini sangat kuat? Kenapa masih butuh tenaga sebesar ini? Kenapa aku jadi seburuk ini? Semalam adalah Kinmis yang memberi obat. Kamu bilang anak muda sekarang benar-benar berani. Tidak suka langsung kasih obat. Aku bukan orang seperti itu. Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Lupakan saja. Lagi pula ini bukan pertama kalinya. Tidak bisa. Kali ini aku yang mengetuk pintumu duluan. Tidak kusangka kamu cukup konservatif. Tapi aku anti menikah. Kamu tidak perlu bertanggung jawab padaku. Tapi tanpa kamu, apa artinya? Tapi kita semua sudah dewasa. Kita sama-sama setuju. Bos Bao, kamu di dalam. Aku tadi dengar suaramu. Nona Qin, cari aku pagi-pagi begini. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin bertanya. Apakah kamu baru saja melihat Pak Lu? Pak Lu tidak melihatnya. Dia seharusnya berada di kamarnya, kan? Kalau begitu, tolong buka pintunya, Bos Qiu. Ini tidak baik, kan? Semua wanita
Ada yang tidak baik. Nona Qin, apakah Anda ingin masuk? Apakah Anda takut Pak Lu ada di kamarku? Kalau tidak ada, kenapa tidak buka pintunya? Qin Jiao, jika kamu tidak percaya padaku, itu bukan urusanku. Tidak mau buka pintu? Ya, baiklah, kalau begitu aku akan menerobos. Got me looking so crazy right now. No love got me looking so crazy right now. Got me hoping you'll save me right now. Nona Qin meskipun di sini, dekorasinya tidak sebanding dengan hotel bintang 5. Tapi jika saya harus mengganti satu pintu, itu bukan masalah. Selama saya mau, saya bisa membeli seluruh jalan ini. Nona Qin sangat cerdas. Seharusnya pergi membantu Direktur Lu membeli Yunxi City. Biar aku masuk, tolong beri jalan. Dia bilang tidak serius. Urusanmu apa? Aku pergi keluar saja. Kenapa kamu punya foto ini? Kenapa kamu masih sembarangan membongkar barangku? Dan juga ruangan rahasia di dalamnya. Siapa sebenarnya kamu? Pak Lu, ini bibiku. Aku suka dekorasi seperti apa? Ya seperti itu saja. Tidak perlu menjelaskan padamu. Kalau foto ini bagaimana? Ini diambil 18 tahun lalu. Di pesta saat orang tuaku dibunuh. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu merindukannya? Ini ikan yang ditinggalkan oleh bibi kecilku untukku. Bibi kecil. Setelah paman meninggal saat pesta anggur. Bibi kecilku pun meninggal karena depresi. Maafkan aku. Aku salah paham. Tak apa-apa. Aku sangat mirip dengan bibiku. Jadi aku sudah terbiasa pura-pura. Kamu pergi saja. Pergi saja. Hati-hati nanti Nona Qin datang lagi. Nikmati tarianmu, Raja Sing Sing. Ah. Apakah Anda menginap di sini? Tanya sedikit. Apakah Tuan Lu menginap di sini? Tuan Lu ini suka dengan pria dan wanita. Privasi tamu. Tidak bisa diungkapkan. Baik. Kalau begitu tolong pesankan satu kamar untuk saya. Di sini kalian yang terbaik. Sarah datang ke sini untuk urusan bisnis. Tidak nyaman untuk diungkapkan. Kami sudah berdiskusi kemudian. Tidak akan melakukan hal itu. Mimpin kami. Kepala desa, Pak Lu, benar-benar peduli pada perkembangan kota kecil ini. Setelah dipertimbangkan, saya tahu kalian sudah berdiskusi. Dan setuju dengan rencanamu. Kepala desa, jika begitu, mari kita tanda tangani kontraknya. Saya tidak setuju. Siapa kamu? Kami sedang rapat. Siapa yang membiarkanmu masuk? Xiao Qi, kenapa kamu di sini? Dengar-dengar ada proyek bagus di sini. Ayo lihat-lihat. Xiao Qi. Kepala desa, aku tidak peduli apa syarat yang diberikan Tuan Lu. Saya menambahkan 10% di atas dasarnya. Apa bola ini? Kontrak pengunduran diri batal.
kecil hati. Persaingan bisnis memang seperti ini, kan? Jalannya belum diperbaiki. Saudara rusa, kau masih berani mendekat. Kakak Lu, aku salah. Aku cuma terlalu mencintaimu. Ah, Pak Lu, kenapa kamu tidak tahu menghargai wanita? Xiaoqi, aku harap kamu bisa mengubah kebiasaan burukmu yang suka ikut campur urusan orang lain. Kenapa kamu jadi ikut campur urusan orang lain? Kami bertiga sudah saling mengenal sejak kecil. Aku peduli tentang hal penting teman-teman. Kalau aku salah, aku bukan lagi temanmu. Mengenai acara pertemuan bisnis yang kita ikuti bersama, dan kegiatan lainnya. Aku bisa melihatnya. Kamu tetap begitu dingin. Kakak Qin, lebih baik kamu sama aku saja. Aku tidak mau. Aku cuma mencintai kakak Luku. Halo. Bos Q mungkin tidak tahu. Aku dan Pak Lu adalah teman baik. Oh, aku tidak pernah dengar Pak Lu bilang begitu. Utamanya, aku juga tidak terlalu akrab dengannya. Juga karena dia itu seperti kepala kayu Lu Xinghe. Tidak paham romantisme. Bos Q bisa bertanya lebih banyak. Kakak, tunggu aku. Xiaoqi dia bukan orang baik. Jauhkan diri darinya. Presiden Lu masih menjaga aku sampai larut malam. Juga tidak seperti orang baik. Aku cuma tidak bisa tidur. Oke, aku sudah kembali dengan selamat. Pak Lu juga bisa kembali tidur. Nikah denganku saja. Kalian orang kaya. Nikahnya seenaknya saja ya. Aku mencintaimu. Kecil nakal. Apa kamu tahu apa itu cinta? Lu Xinghe, kamu seharusnya tidak mencintaiku. Selama bertahun-tahun ini, orang yang aku cintai selalu mengalami kecelakaan. Aku adalah sebuah kutukan. Dengar, kan, kakak Lu Mu, lebih rela menikah dengan orang yang baru dikenal, daripada menikah denganmu. Orang rendahan itu kenapa bisa dibandingkan denganku? Kakak Lu pasti telah ditipu olehnya. Kalau tidak menghilangkannya, kamu, kakak Lu Mu tidak akan pernah berubah pikiran. Bagaimana cara menghilangkannya? Saya tidak berani membunuh orang. Tidak perlu kamu yang melakukannya sendiri. Kamu hanya perlu mengatur sebuah kecelakaan. Masalah akuisisi kali ini harus dimasukkan kembali. Oh, Pak Lu sedang sibuk ya? Kalau bukan karena Pak Xiao ikut campur, kami sudah pergi dari sini. Tingkat ini tidak sampai menyusahkan kita, kan? Xiaolin, astaga, tutup pintu. Benar juga. Apakah kamu melihat Bos Qiu? Kamu mencari Bos Qiu ke sini untuk apa? Sebenarnya, saya baru saja melihat Bos Qiu dan Qin Mingyue pergi bersama. Aku pikir kamu tahu di mana mereka. Qin Ziwei dan yang lainnya pergi bersama. Kalau kamu tidak tahu, ya sudah, kamu dulu saja sibuk. Xiaolin, cek ya. Nona Qin, kamu terlalu memikirkannya. Aku tidak akan bersaing denganmu untuk Tuan Lu. Kamu juga tidak bisa merebutnya. Semoga kamu nanti menjauh dari Tuan Lu. Itu tergantung kapan kalian selesai bekerja. Meninggalkan sini. Sekarang turun ke bawah. Kenapa kalian semua berpikir uang bisa menyelesaikan segala sesuatu? Tentu saja. 3 juta pergi. Kakak Lu menghilang. Uang bagi saya hanyalah angka. Tapi kamu tenang saja. Aku akan menjauh dari kakakmu, Lu. Tawaran minum tidak diterima, maka harus minum hukuman. Jadi, 3 juta ini membeli nyawamu, ya. Kamu bagaimana tahu aku di sini? Gedung ini milik grup Lu. Sepertinya sulit untuk memutuskan hubungan denganmu. Ini 18 tahun yang lalu. Tempat orang tuaku dilahirkan. young. 我 Aku dengar Qin Ziwei mencarimu. 听说， Qin Ziwei找你了。 Kamu bagaimana tahu aku di sini? Gedung ini milik grup Lu. Sepertinya sulit untuk memutuskan hubungan denganmu. Ini 18 tahun yang lalu. Tempat orang tuaku dilahirkan. Aku dengar Qin Ziwei mencarimu.
Tenang saja, aku tidak mengatakan apa-apa. Saya bukan maksud itu. Kamu salah paham. Tentu saja dia cemburu. Saya takut dia melakukan sesuatu padamu. Tuan Lu, saya sudah menjelaskan dengan jelas terakhir kali. Saya tidak ingin terlibat dalam urusan kalian. Saudara, aku tidak tahu kenapa kamu membenciku. Tapi aku tahu. Kamu adalah orang yang kucari. Aku tidak membencimu. Hanya saja kita bukan orang dari dunia yang sama. Kalau begitu, mari ciptakan dunia yang hanya milik kita. Lu, apakah kamu sudah terbiasa jadi bos yang dominan? Lepaskan aku dulu. Aku tidak akan. Aku bisa pertimbangkan sebentar. 可以考虑一下下。谁又能感受回忆里的我？你或我所有奢侈的快乐。Rose that once a cherry tree beside an apple tree did grow. Dan di sana, pernah ada seorang anak laki-laki bertemu calon pengantinnya. Masih tersenyum, baru saja memberimu wajah yang baik. Baiklah, baiklah. Apakah dia akan berbeda? Semoga nasib buruk tidak menimpanya. Remnya gagal berfungsi. Aku satu tiang. Menjulang ke langit. Galaksi. Apakah pada akhirnya tidak bisa terlepas dari kutukan ini? Bukan salah siapa-siapa juga. Kenapa? Setiap kali aku jatuh cinta pada seseorang, kau selalu merebutnya dariku. Kenapa? Lucy, aku sangat merindukannya. Tapi aku tidak bisa mencintai. Sketsa. Sketsa. Pasien membutuhkan pertolongan pertama. Kamu sebaiknya urus dulu luka luar kamu. Tidak. Sudahlah, baiklah. Kalau kamu merasa tidak nyaman yang lain, panggil perawat lain saja. Aneh. Mengapa saya tidak apa-apa? Hei, apa itu? Kecelakaan mobil. Baik, saya tahu. Serius. Jadi ini saat yang tepat untuk mengambil keuntungan dari kecelakaan itu. Apakah grup Lu ini sudah menjadi milik kita? Hati-hati dulu. Jangan menunjukkan kelemahan di depannya. Mengerti? Aku tahu. Aku akan pergi dulu untuk melihat. Kalau dia baik-baik saja, aku juga harus berpura-pura di depannya. Seakan-akan aku sepenuh hati untuknya. Mengorbankan hidupku sendiri sebagai pengasuh yang mulia. Organ dalam pasien pecah. Segera lakukan operasi. Beritahu keluarga untuk menunjukkan protes. Bagaimana kondisi dokter? Organ dalam pasien pecah. Perlu segera operasi. Apakah kamu keluarga pasien? Tanda tangani di sini. Operasi tidak boleh lengah. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Saudara, kamu pasti baik-baik saja. Sudah tanda tangan. Segera operasi. Dr. Han, pasien sudah sadar. Sepertinya dia ingin berbicara denganmu. Jangan bicara dulu. Tenang saja.
Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkanmu. Dokter, saya tidak butuh operasi. Apa kamu bercanda? Organ dalammu pecah dan berdarah. Saya harus segera melakukan operasi sekarang juga. Menghentikan pendarahan. Kalau tidak, nyawamu akan terancam. Ahli anestesi, ahli anestesi. Cepat suntikan anestesi. Dokter, saya benar-benar baik-baik saja. Kalau tidak percaya, lihat saja. Begini. Cepat, panggil Dr. Zhang dan Kepala Departemen Wang segera. Ada apa dengan dokter? Tunggu di luar untukku. Tunggu, hei. Oh. Saya sudah berpraktik sebagai dokter selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang mengalami kecelakaan, dan masih tidak terluka sedikit pun. Itu juga tidak ada. Tangan masih sedikit lecet. Data tidak apa-apa. Semua sudah bubar, ya bubar saja. Benar. Masih ada Pak Lu. Dia bagaimana? Dia tidak apa-apa. Dia hanya mengalami luka ringan di kulit saja. Tiga. Qiu Miao. Kamu juga baik-baik saja, kan? Itu sangat bagus. Kamu baik-baik saja. Selamat jalan. Pertama lepaskan. Rumahku. Aku baik-baik saja. Ayo kita pergi. Dokter tadi bilang, kamu belum keluar dari bahaya. Kenapa kamu bisa keluar lagi? Lihat, aku berdiri di sini dengan baik. Dokter, kalian yakin dia baik-baik saja? Tubuh Nona Qiu tidak mengalami luka serius. Maaf, Nona Qiu. Hampir salah diagnosis padamu. Maaf ya, Dokter Bai membuatmu meragukan hidup. Rumah sakit datang terlalu cepat. Aku belum sempat sembuh sendiri. Kamu terlalu merepotkan. Halo. Kenapa harus mengganti akhir cerita? Aku bisa berjalan sendiri. Pertama, tangani lukamu dulu. Aku hanya luka ringan. Tidak apa-apa, Xinghe. Xinghe, biarkan Mama lihat lukamu di mana. Mama, aku baik-baik saja. Bisa bikin saya kaget setengah mati. Bagaimana? Sudah melakukan semua pemeriksaan. Luka ini kenapa belum diobati? Dokter. Dokter. Ini hanya luka luar. Tidak masalah. Ini siapa ya? Dia adalah Qiu Miao. Ibu saya. Selamat siang. Nona Qiu. Oh, saya tidak apa-apa. Saya akan pulang dulu untuk ganti baju. King Miao. King He. Jangan terlalu sering menyentuh bunga dan tanaman di luar. Jangan lupa identitasmu. Kepala sekolah, bukankah kamu sudah setuju? Kenapa mulai berubah sikap? Iya, sebelumnya sudah setuju naik 10%. Tapi harga ini juga tidak benar. Kenapa jadi setengah dari total Pak Lu? Kalian bisa tidak menandatangani. Saya dengar, Pak Direktur Lu mengalami kecelakaan di dekat sini. Sekarang hanya saya yang bertanggung jawab. Kalian urus saja sendiri. Kecelakaan Pak Direktur Lu tidak ada hubungannya dengan kami. Kalau kalian tetap bertahan di desa rusak ini, ya tunggu saja nasib buruk. Siapa bilang cuma kamu? Episode berikutnya. Saya tidak mengubah penawaran saya untuk kalian semua.
Kontrak ini saya berikan untukmu. Wah, tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Aku dengar kamu kecelakaan mobil. Aku kaget sekali. Maaf ya, membuatmu kecewa. Tapi biarkan semua orang melihat wajah aslimu. Baik. Baik, akan kuberikan padamu. Aku hanya datang untuk bersenang-senang. Sampai jumpa. Kecilin, hubungi tentang akuisisi. Ya, Tuan Lu. Mengerti? Beritahu Pak Lu untuk kembali setelah selesai sibuk. Urusan selanjutnya akan saya atur. Dia benar-benar membeli kota itu. Lebih cepat dari yang saya bayangkan. Sepertinya, dia memberikan banyak keuntungan kepada para rakyat jelata itu. Buat dia keluar modal. Kita akan bergerak lagi. Saya akan mengadakan sebuah pesta. Di pesta itu, mengumumkan proyek hotel liburan. Biarkan dia tampil di depan umum. Qiu Miao, kamu mikir apa? Kali ini Lu Xinghe tidak apa-apa. Itu keberuntungan. Tidak bisa lagi bersamanya. Akan membahayakannya. Qiu Miao. Pak Lu, kenapa lagi datang? Saya datang ingin mengundangmu makan malam bersama. Bukankah terakhir kali kamu sudah setuju denganku? Katanya mau coba dengan aku. Ayo kencan denganku. Selesai? Selesai. Waktu itu aku benar-benar terharu. Sekarang aku tidak bisa menolak lagi. Baiklah, tapi aku mau bilang dulu ya. Kalau terjadi sesuatu lagi, aku pasti kabur dan tidak akan melupakanmu. Kenapa bisa tenang saja? Aku yang melindungimu, bodoh. Bukankah kita bilang mau hapus orang jahat itu? Kenapa bahkan kakak Lu juga hampir terluka? Kakak Chen, aku hanya sedang memberimu saran saja. Mengenai orang yang kamu atur. Bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Itu bukan urusan aku lagi. Kamu. Untungnya, kakak Lu tidak terluka. Kalau tidak, aku akan gila. Mengapa Bibi Xinghe belum datang juga? Tenang saja, Yue. Dia pasti akan datang. Aku sudah menelepon dia beberapa hari ini, tapi dia tidak mengangkat. Kabar yang aku dengar, dia mengalami kecelakaan mobil. Aku sudah sangat khawatir. Nanti dia datang. Kamu yang peduli langsung padanya. Dia pasti sangat tersentuh. Kenapa begitu banyak orang? Bukankah sudah makan malam? Hari ini adalah makan malam keluarga Lu. Kalau begitu aku tetap pergi saja. Saya Xiu Mia. Dia bagaimana bisa datang? Kamu mengenalnya? Dia itu yang di penginapan di kota Yunxi terakhir kali. Pemiliknya. Dia jelas-jelas sudah berjanji padaku. Untuk menjauh dari kakak Lu. Nenek, kamu pasti jangan sampai membiarkan Xinghe ditipu oleh wanita itu. Wanita yang berasal dari desa ini. Bagaimana mungkin pantas untuk Xinghe? Nona Qiu, maaf atas sambutannya yang kurang baik. Mohon dimaklumi ya. Tidak perlu sungkan. Nona Qiu, sudah lama tidak bertemu. Semoga kamu tidak lupa. Janji di antara kita. Janji apa? Tiba-tiba ingat ada urusan mendesak di rumah. Aku pamit dulu ya. Kenapa buru-buru sekali pergi? Xiaoqi. Kenapa kamu di sini? Xiaoqi adalah orang yang aku panggil. Keluarga Xiao juga termasuk keluarga terpandang. Mereka punya kerja sama bisnis dengan keluarga Lu kami. Ibu, kamu tahu tidak? Dia kali ini bahkan mengacaukan rencana kami. Tuan Lu, aku cuma memberi mereka satu pilihan lagi saja. Hanya saja akhirnya mereka tetap memilih kelompok Lu, kan? Lagi pula malam ini, aku juga akan mengumumkan rencana tentang kota kecil Yunxi. Selamat datang semuanya di acara makan malam keluarga Lu. Kami dari grup Lu sudah berhasil diselesaikan rencana akuisisi tanah di kota Yunxi. Sekarang kami undang Bapak Lu Xinghe untuk naik ke panggung untuk mengumumkan rencana Yunxi.
Terima kasih semuanya. Rencana akuisisi kali ini, kami dari grup Lu mengutamakan manusia dan mengedepankan etika. Kami yakin dalam 3 tahun ke depan, kami pasti akan menjadikan kota tua Yunsi sebagai destinasi wisata. Silakan lihat. Ternyata akan dibangun Hotel Resoria. Tidak heran jika Pak Lu harus pergi sendiri untuk membeli tanah. Sungguh megah ya. Pak Lu benar-benar berani mengambil langkah besar ya. Bu, bagaimana bisa seperti ini? Kenapa jadi hotel liburan? Ah, berbeda. Kita jadi hotel liburan. Tak disangka. Beli satu untuk diri sendiri. Hadiah besar ini aku terima. Proyek ini disetujui secara bulat oleh Dewan Direksi. Tujuanmu untuk pergi ke sana juga ini. Proyek Hotel Yunsi Resort kali ini, berkat putraku, Lu Xinghe, telah berhasil menyelesaikan rencana akuisisi. Grup Lu kami berencana, selama 3 tahun ke depan, membangun hotel liburan pertama di kota Haiseng. Mama, aku sudah berjanji kepada mereka, bahwa aku akan membantu mereka memperbaiki resor. Kalau kamu memutuskan seperti itu, mengapa tidak memberitahuku? Sebuah resor di sini. Apa manfaatnya? Kamu harus mengerti niat baikku. Kalau kamu tidak mau, proyek ini sebaiknya tidak diikuti. Kak Xinghe, ada apa denganmu? Xinghe, aku ingin tertawa sendirian. Bos, ada apa denganmu? Aku akan mengusapnya untukmu. Aku baik-baik saja. Kalau aku besar nanti, aku mau menikahi kamu sebagai suami. Hampir saja aku percaya bahwa aku akan bahagia. Bintang sial Qiu Miao, pergi dari dia. Aku akan menyakitinya. Bibisan, kali ini dia memanggil aku. Sepertinya dia penuh percaya diri. Dengar-dengar kamu tertarik dengan proyek hotel liburan. Sangat tertarik. Jadi berpikir untuk bergabung kuat-kuat. Memberikan kalian 50% saham Xiao. Kamu benar-benar sangat mengenalku. Sebelumnya memang cukup tertarik. Tapi sekarang sudah tidak tertarik lagi. Kenapa? Apa kamu tidak suka dengan proyek ini? Bukan juga Nenek San. Kalian dari grup Lu. Tidak mungkin sekarang bahkan 200 juta ini tidak bisa dikeluarkan, kan? Kami, Tuan Lu. Itu karena mempertimbangkan perkembangan jangka panjang. Ini menambah satu teman lagi. Lebih baik punya satu teman daripada satu musuh, HMPH. Tapi saya ini selalu tidak suka teman. Hanya suka lawan. Pergi. Oh, benar. Jika saya tidak salah ingat, kota kuno Yunsi masih kurang 1 langkah. Yaitu mengikuti Tuan Lu menghadiri makan malam. Itu. Ini Tuan San. Saya pikir Anda akan mencari saya. Jadi saya memutuskan untuk datang sendiri. Tuan San, saya pikir Anda akan mencari saya. Jadi saya memutuskan untuk datang sendiri. Anda cukup paham situasi ya. Kalau begitu saya tidak akan banyak bicara. Tanda tangani kontraknya saja. Garam yang sudah kumakan lebih banyak daripada nasi yang kamu makan. Anak kecil, kamu masih terlalu hijau. Pak San, kontraknya tidak perlu buru-buru ditandatangani. Kenapa merasa uangnya kurang? Uang bukan masalah. Hanya saja, saya percaya warga desa hanya akan mengakui Pak Lu saja. Jika dia tidak ikut serta dalam proyek ini. Takutnya.
Tidak disangka ya. Kamu benar-benar menyukai Xinghe dari keluarga kami. Tapi proyek ini, siapa yang bertanggung jawab ditentukan oleh Dewan Direksi. Nona Yo, kamu harus sadar akan identitasmu. Kamu cuma seorang bos kecil. Jangan bermimpi menikah ke keluarga kaya. Menikah ke keluarga kaya. Pak San terlalu berlebihan. Saya hanya orang yang menepati janji. Tidak seperti beberapa orang. Kebutuhan kita sudah saya sampaikan. Setuju atau tidak, silakan dipertimbangkan sendiri. Periksa apa saja yang sudah disiapkan. Baik. Kamu masih terlalu hijau. Tuan dan Nona Cui sudah datang. Turunlah. Baik, Tuan. Untunglah. Dokter. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk melihatmu. Mau menertawakan aku. Kamu benar-benar memikirkan aku begitu? Tidak. Keadaan menjadi seperti ini. Semua salahku yang terlalu naif. Aku awalnya berpikir, segalanya akan berkembang sesuai dengan harapanku. Dalam hidup, banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginan. Aku sudah terbiasa. Kamu juga akan mengerti. Jadi sangat gelap. Kimio, Kimio. Kenapa terus-terusan bingung? Akhirnya tetap tidur di ranjangnya. Sedang memikirkan apa? Tidak memikirkan apa-apa. Aku sedang berpikir, berapa banyak wanita yang pernah berbaring di ranjangmu? Aku sudah bilang sama kamu. Hanya dengan kamu aku pernah. Dan hanya dengan kamu aku akan. Kalau aku yang ngomong, siapa yang berani percaya? Malam ini, kamu milikku sepenuhnya. Apakah Sanru ibumu kandung? Dia adalah ibu angkatku. Dia juga mantan sekretaris ayahku. Dia tidak sederhana. Kamu harus hati-hati. Ibu, melakukan ini hanya untuk kepentingan grup. Atau untuk perkembangan grup lu. Mempertimbangkan. Tapi tidak perlu membuatmu jadi orang jahat, kan? Saya rasa masalahnya tidak sesederhana itu. Besok adalah rapat Dewan Direksi Grup. Saya akan menjelaskan dengan jelas. Jika tidak berhasil, saya akan mengumumkan pengunduran diri dari Dewan Direksi. Daripada grup lu. Saya lebih ingin bersama kamu setiap hari. Panggil bos kalian turun. Pengembangan ekonomi di masa depan. Bagaimana bisa membangun hotel? Hari ini harus ada penjelasan. Benar. Hari ini harus memberi kami penjelasan. Benar. Hari ini harus memberi kami penjelasan. Tolong semua tenang dulu. Mengembangkan hotel adalah keputusan dari grup. Pak Lu awalnya juga tidak tahu bahwa dia adalah general manager dari grup Lu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia sengaja menipu kita dengan menandatangani kontrak penjualan tanah kepada penipu. Hotel Resort Yunxi. Memang bukan keputusan saya. Bos hari ini pasti akan berangkat bersama kami. Besok saya akan ke Dewan Direksi, menolak keputusan ini. Baiklah. Saya sudah tahu kalian satu kelompok. Masalah ini sejak awal. Saya dan Direktur Lu juga tidak tahu. Saya datang hari ini untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kontrak kita sudah ditandatangani. Apakah kita harus membayar denda pelanggaran kontrak? Membayar beberapa juta. Bagaimana cara membayarnya? Silakan tenang, semuanya. Jika besok aku, Liu Xinghe tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku yang akan membayar denda semua orang. Baik,
Semuanya rekam saja. Bisa sebagai bukti. Jika Hotel Resort Yunxi tidak mengikuti rencana yang telah disepakati sebelumnya, perubahan. Jadi, semua orang bisa membatalkan kontrak dan membayar semua denda pelanggaran yang timbul. Saya, Lu Xinghe, yang bertanggung jawab pribadi, bos besar. Hari ini saya dengarkan kamu. Ayo kita pulang. Bos Lu. Beberapa ratus rumah ini, satu perusahaan beberapa juta. Denda ini bisa mencapai belasan miliar. Ini adalah kesalahan saya. Saya harus bertanggung jawab. Tapi kamu harus menyiapkan beberapa dokumen. Besok ikut saya ke rapat Dewan Direksi. Kalau begitu, saya pergi dulu. Bisakah kamu tidak pergi? Aku harus kembali. Dan kamu lupa. Hanya aku yang belum menandatangani kontrak di seluruh desa. Kamu juga tidak menolak proyek hotel resort. Aku lupa berapa banyak uang di dalamnya. Kalau besok Suro tidak setuju. Nah, Sungai Sin harus membayar denda pelanggaran kontrak puluhan miliar. Apakah uang di sini tidak cukup? Halo, saya pemilik kartu ban ini. Saya ingin memeriksa saldo. Ya Tuhan, pemilik kartu ini tidak muncul selama berdekade-dekade. Saya sebelumnya tidak pernah membutuhkan uang. Tapi sekarang ada sesuatu yang mendesak. Aku akan cek saldo segera. Langsung saja, astaga. Tuhan ini punya saldo. Jumlah 1 triliun dolar. Apa sebanyak ini? Sepertinya dulu sembarangan investasi apa saja bisa menghasilkan uang. Terima kasih, sampai jumpa. Kenapa rapat di galaksi ini selalu terlambat? Masa muda. Tapi, kali ini galaksi berhasil mengakuisisi kota tua Mingxi. Dan sudah melakukan banyak hal. Aku rasa, pengelolaan bersama akan segera terrealisasi. Bukankah itu adalah ketua kita? Pengajaran yang baik. Kerendahan hati kali ini ada manfaatnya. Namun proyek Hotel Resort Yunxi, untuk bisa sukses dilaksanakan, tetap harus bergantung pada bantuan Du Weikluowei. Ketua, tenang saja. Grup Lu akan membangun Hotel Resort Yunxi. Begitu berita itu keluar, saham grup Lu kami langsung melonjak tajam. Iya, lihat saja, sudah berlipat ganda. Itu berarti, pasar sangat optimis dengan proyek ini. Bukankah itu ketua dewan kita? Berwawasan jauh ya haha. Obatnya habis. Hubungi dokter Zhang ya. Ayo, rapat. Maaf para direksi. Sudah lama menunggu. Baru saja menyiapkan beberapa data. Bintang Galaksi. Ini adalah rapat dewan yang sulit diadakan. Kamu masih terlambat. Baiklah, saya harus pergi. Mari kita mulai. Proyek pengembangan hotel liburan Yunxi. Saya sudah melakukan penelitian, merenovasi dan mengubahnya menjadi kota wisata. Lebih cocok daripada membangun hotel liburan. Sebuah kota kuno kecil yang rusak. Apa yang perlu diperbaiki? Rencana proyek Xinghe. Aku tidak memberitahumu sebelumnya. Benarkah? Tapi sekarang, harga saham grup Lu sudah melipat ganda. Itu bukti terbaik. Kamu jangan terus bertengkar lagi. Laksanakan rencana akuisisi dengan baik. Ibu. Aku adalah ketua dewan. Proyek ini sudah diputuskan seperti ini. Direktur Chen, bagaimanapun juga ayahmu sebelum meninggal, bersama wakil ketua dewanmu. Setelah kamu menikah, punya anak, masuk ke posisi direktur utama. Lakukan hal yang ingin kamu lakukan. Mari kita lakukan hal ini. Aku tidak. Baiklah, karena semua orang merasa membangun hotel resort lebih cocok. Kalau begitu aku juga tidak memaksa. Aku memutuskan untuk menyerahkan seluruh saham grup Lu milikku, sebagai denda pelanggaran kontrak, untuk diberikan kepada warga desa. Untuk apa mereka? Kakak senior, kamu ini mau apa? Memberikan itu kepada mereka sebagai denda pelanggaran kontrak. Tidak akan terlibat dalam proyek ini lagi. Itu omong kosong. Bagaimana bisa seperti itu?
Nona Qiu, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa tidak boleh datang? Ah, kalau kamu datang untuk menandatangani kontrak, tentu saja boleh. Tanda tangani kontrak apa? Sudahlah, Nona Yao. Jangan pura-pura gila di sini. Kalau kamu bukan datang untuk tanda tangan kontrak, maka tolong keluar dari sini. Kamu tidak disambut di sini. Aku dengar hari ini ada rapat dewan direksi. Datang khusus untuk ikut. Hahaha. Kamu datang untuk ikut rapat dewan direksi grup Lu kami. Benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aduh. Cukup, Xing He. Kalau kamu terus bertingkah seperti ini, aku juga tidak akan menyalahkanmu. Semua orang sudah melihat. Xing He terlalu naif. Tidak cocok memimpin grup Du. Bohong sampai hari ini. Kita semua bersama-sama memutuskan mencabut hak waris masa depan Lu Xing He. Bagaimana bisa begitu? Grup MU harus diserahkan kepada keluarga Lu. Apa-apaan sih keluarga Lu atau bukan keluarga Lu? Orang kuno. Grup harus berkembang. Tentu saja diserahkan kepada orang yang mampu. Iya, semua demi perkembangan grup. Siapa yang mampu, dia yang jadi direktur. HMPH, Bu. Apakah menurutmu aku begitu tidak berharga? Ibu Xing He dulu merasa kamu masih kecil. Tapi sekarang kamu sudah besar. Masih belum dewasa. Ibu juga tidak tahu harus berkata apa. Dulu, ketua Lu menyerahkan grup padaku untuk dikelola. Hanya tidak ingin melihat hidupnya kerja keras sia-sia. Ternyata semua yang kamu lakukan hanya demi ini. Xing He, Mama juga demi kebaikan grup. Hanya bisa mengorbankan keluarga demi kebenaran. Kamu tinggal dengan baik. Jadi tuan muda keluarga Lu. Kenapa rapat dewan direksi grup Lu tidak memanggilku? Ini adalah pengurus Yao. Kenapa kamu membiarkannya masuk? Saya Qiu Miao, kenapa kamu datang? Kenapa orang luar bisa sembarangan masuk ke rapat dewan? Ini bukan rapat dewan. Tentu saja saya bisa ikut. Kamu bisa ikut. Kamu pikir, ini adalah kantor desa kalian. Keluar dari sini. Qiu Yang, kamu kembali saja dulu. Ini tidak perlu kamu urus. Tenang saja. Saya berhak ikut rapat ini. Berhak itu jelas lelucon. Keamanan? Di mana keamanannya? Ini adalah situasi kepemilikan saham grup Lu sampai saat ini. Pukul 3 sore. Sejak kemarin, saya telah membeli saham grup Lu dalam jumlah besar. Ngomong-ngomong, kebetulan saja, beberapa orang melihat harga saham grup melonjak tinggi. Mereka diam-diam menjual semua saham yang mereka miliki. Jadi, sekarang saya memegang 56% saham grup Lu. Sudah menjadi yang terbesar di sini. Kamu bilang, apakah saya berhak ikut dalam dewan direksi? Kalian malah menjual semua sahamnya. Apa kalian merasa pantas kepada tuan Lu tua? 56% saham grup Lu. Itu akan menelan biaya setidaknya puluhan miliar. Kamu seorang gadis desa kecil. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Kalau aku punya uang, aku pasti bilang sama kamu. Sudah selesai. Lanjutkan saja. Ayo pergi, hotel liburan Yunxi, sampai jumpa lagi. Tapi dibangun di dekat kota tua Yunxi. Rencana renovasi kota tua Yunxi terus dilaksanakan. Saya percaya pada Tuan Lu. MPH, mudah sekali diucapkan. Kamu pikir grup Lu adalah dua toko kecilmu itu. Dua proyek berjalan bersamaan. Akan menyebabkan masalah arus kas. Bahkan jika kamu memiliki saham perusahaan, ini juga keputusanmu untuk masa depan perusahaan. Arus kas tentu saja berharga. Saham grup sudah naik begitu banyak. Berapa banyak yang kamu jual? Saham di pasar. Sudah kamu beli semua. Sekarang, tinggal 40% yang saya pegang. Apa yang akan dijual? Jika saya tidak salah tebak. Kamu membawa makanan untuk Pak Lu, kan? Karena kamu membawa makanan. Kembalikan kepada Pak Lu.
Sebagai alat tawar, saya juga akan memberikan 56% saham yang saya miliki kepada kamu. Nona Qiu, apakah itu benar? Tentu saja. Saya sudah sampai dengan kontrak pengalihan. Ini adalah sahammu. Saya tidak bisa menerimanya. Pak Lu. Saya hanya mengembalikan ke pemiliknya saja. Pemegang saham terbesar Ping An sudah berbicara. Semua, silakan voting. Xing He, kamu juga berpikir begitu. Ibu hanya demi kamu dan grup. Ibu. Mulai sekarang, jangan urus-urusan perusahaan. Tenang saja, di rumah saja untuk beristirahat dan menua. Kalau suara mayoritas tercapai, harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham terbesar. Kasus ini berhasil. Saya mengumumkan Lu Xinghe menjadi pemegang saham terbesar grup Du dan menjadi ketua baru. Grup Du. Lu Xinglong, Anda bisa mundur sekarang. Baiklah, kita lihat satu persatu. Saya butuh kamu menyelidiki. Ini hasil yang kamu temukan. Saya sudah menyelidiki, tapi tidak menemukan apa-apa. Dia cuma seorang pengusaha kecil biasa. Pengusaha kecil bisa membuat langit runtuh dan bumi terbelah. Bukan saya. San Miao. Terima kasih sudah membantuku mendapatkan kembali saham grup. Tidak apa-apa, aku membantu kamu. Juga sama saja membantu warga kota tua Yunxi. Oh. Ternyata bukan karena aku. Ini banyak orangnya. Lalu apa bedanya? Bagaimanapun juga, aku akan memberitahukan mereka juga nanti. Kamu adalah tunangan Lu Xinghe. Aku belum setuju. Kalau begitu aku akan melamarmu. Sampai kamu setuju. Semua warga sudah diberitahu, Tuan Gu, sudah tahu. Masih ada beberapa rumah yang belum diberitahu. Aku akan pergi lagi. Aku sangat penasaran. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Dan aku ingat, saham grup selalu sangat diminati. Bagaimana kamu bisa dalam sehari bisa beli sebanyak ini sahamnya? Uang itu adalah warisan dari bibiku. Bagaimana cara membelinya? Itu urusanmu saja. Baiklah. Aku tahu kamu punya banyak rahasia. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa memberimu waktu untuk bercerita pelan-pelan. Aduh, Qiu Miao, Bapak Lu, kalian juga di sini. Terima kasih banyak atas perhatianmu. Aku percaya, Bapak Lu bisa membantu kami menyelesaikan masalah ini. Aku sudah bilang ke mereka, Bapak Lu dan Qiu Miao, mereka pasangan yang serasi, percayalah padaku. Betul sekali, Nyonya Wang. Cepat pergi jemput cucumu pulang sekolah. Oh iya. Sampai jumpa, Nyonya Wang. Lihat. Aku bilang kan, kita berdua memang ditakdirkan bersama. Xinghe, kamu kenapa? Xinghe. Obat dari Pak Qiu sudah datang. Sepertinya ini penyakit lama Pak Lu. Setelah minum obat seharusnya akan sedikit membaik. Baik, saya mengerti. Aduh, Pak Lu karena urusan perusahaan beberapa hari ini, terlalu lelah. Bos Kiao beruntung, ada kamu di sini. Masalah dengan bentuk kepalanya. Apa yang terjadi? Aku dengar waktu kecil dia mengalami kecelakaan. Kepalanya terluka akibat ledakan. Harus minum obat tepat waktu. Kamu kembali istirahat saja. Aku akan menjaga dia di sini.
就让所有往事随风而去，让那回忆落地化成你。 Tenang, tenang. 我的世界又下起了细雨，你也无需有太多的言语，也会拥有不同的 Dunia ini, aku bisa. 慢慢的忘了你。 Di mana Qiu Miao? Kemarin aku ada di sini terus, tapi pagi ini saya tidak melihat Bos Qiu. Pak Lu, saya sangat senang selama kita bersama belakangan ini. Hidup dengan baik. Semoga kita tidak bertemu lagi. Bos, kita mau kemana? Keluar bandara internasional. Lalu Bos Qiu pagi-pagi bilang mau pergi jauh. Lalu pergi. Dia bilang kamu pergi. Nona Qiu, tuan muda kami menunggumu. Akhirnya tidak bisa lari lagi. Nona Xiao, silakan duduk. Bos Xiao, langsung saja ke inti pembicaraan. Saya ingin semua sumber daya grup Lu yang dimiliki oleh Pak Xiao. Bagaimana kamu tahu? Saya punya saham di grup Lu. Sedikit menanyakan saja. Ada sedikit informasi. Tapi saham yang saya pegang benar-benar kecil. Nona Qiu, ini mengandalkan 2 toko di kota tua Yunxi itu. Sepertinya tidak mampu membelinya. Ini adalah cek bank Swiss, senilai 10 miliar. Nona Qiu. Bos Qiu benar-benar berani. Namun, kenapa saya harus setuju dengan Anda? Bos Xiao sebulan yang lalu mulai terus masuk ke grup Lu. Seharusnya ingin menunggu berita hotel liburan ini diumumkan. Harga saham naik tajam untuk mendapatkan untung. Sungguh pintar. Pandangan Tuan Lu memang bagus. Kalau memang untuk menghasilkan uang. Tawaranku jauh lebih tinggi dari pasar. Benar, tawaran Nona Qiu. Saya memang tidak bisa menolak. Deal. Tapi saya punya syarat apa? Turunlah. Kamu juga suka padaku? Nona Sui yang begitu cantik dan kaya. Bagaimana? Permintaan saya tidak berlebihan. Kan, kalau begitu, kamu bisa tidak setuju. Jika tidak setuju, saya akan menyelamatkanmu. Siapa yang bisa setuju lebih dulu? Dapatkan dulu, baru kita bicarakan. Bagaimana? Ingin melarikan diri dari pernikahan. Tidak menyangka, Pak Xiao sudah datang menemuimu lebih awal. Bahkan mengirim orang ke bandara untuk menangkap saya. Bagaimana bisa disebut menangkap? Seharusnya pergi menjemput tunangan saya pulang. Saya ini paling suka dengan hal-hal yang tidak terkontrol. Semakin saya melawan, semakin saya suka. Lapar tidak? Akan menikah minggu depan. Mau lari juga nggak bisa. Bawa kabar ya? Baiklah. Beres, aku setuju. Kalau aku mati karena kamu, jangan salahkan aku. Untungnya, pernikahan ini membuat Xing He mati. Mengambil hatiku. Ayah, aku akan menikah minggu depan. Kamu sudah besar. Aku tidak akan memukulmu lagi. Aku tidak akan menghadiri pernikahanmu.
Terima kasih. HMPH. Tidak heran mereka satu keluarga. Semua cukup tidak normal. Ini gaun pengantin yang sudah disiapkan untukmu. Pakailah. Kenapa ayahmu terlihat begitu garang? Jangan ikut campur. Sembuhkan sifatmu. Bocah ini berani takut pada api. Bikin aku marah. Tenangkan diri, tenangkan diri. Setidaknya saham sekarang masih di tangan Lu Xinghe. Asal bisa mengatasi dia. Grup Lu ini kan tetap milik kita. Apa yang seharusnya menjadi milikku, akan aku ambil kembali. Xinghe, kamu masih ingat untuk kembali ya? Aku sedang berbicara denganmu. Tidak mendengar. Ibu, ada apa? Ibu takut kamu tidak tahu betapa liciknya hati manusia. Orang-orang di luar sana, siapa tahu apa tujuan mereka. Aku sudah dewasa. Kamu sendiri punya kemampuan menilai. Ibu juga demi kamu. Demi kebaikan seluruh grup Lu. Demi kebaikanku. Mulai sekarang kamu bisa hidup tenang. Untuk urusan nanti, aku yang akan memutuskan sendiri. Anak ini sayapnya sudah kuat. Kalau begitu aku akan mematahkannya. Jadi rencanamu apa? Biar keluarga Lu merasakan kematian yang sama. Tuan Lu. Ini undangan pernikahan yang dikirim Xiao Qi. Undangan pernikahan Xiao Qi. Bagaimana dengan Qiu Miao? Ada kabar? Belum ada. Kamu bilang. Apakah Bos Qiu sengaja menghindarimu? Xiao Qi sudah mau menikah. Kapan Pak Lu akan menikah? Pak Gu sudah menemukannya. Menemukan apa? Pengantin di undangan pernikahan Bos Qiu adalah dia. Apa? Ini undangan pernikahan dari keluarga Xiao. Sekali, Xiao Qi. Sejak kapan anak itu punya pasangan? Undangan pernikahan Xiao Qi, Hahaha. Anak ini Xiao Qi. Ternyata, memberikan hadiah sebesar ini kepada Xinghe. Ternyata pengantin wanitanya adalah Qiu Ming. Apa yang terjadi ini? Orang ini terlalu tersembunyi. Tapi kebetulan, biarkan mereka saling membunuh. Tidak heran Lu Xinghe berpura-pura seperti ini padamu. Aku hampir percaya. Inilah alasan kamu ingin aku menikah denganmu. Benar. Mencuri barangnya. Aku sangat senang. Kekanak-kanakan. Sekelompok anak kecil menganggap menikah seperti bermain rumah-rumahan. Tidak tahu apa yang sudah aku alami. Jadi tidak berhak menghakimiku. Siapa wanita cantik itu? Itu tunanganku. Pasangan yang serasi banget. Saat kita menikah nanti, kami pasti akan datang. Baik, nanti undangan pasti akan saya berikan padamu. 18 tahun. Begitu saya menutup mata, langsung terbayang suasana hari itu. Saya pasti tidak salah lihat. Pasti dia. Tapi, kenapa setelah 18 tahun, dia malah tidak menua? Yang itu, ngobrolin aja. Bagaimana rasanya tuan kalian aneh banget. Bukan cuma aneh, malah lebih dari itu. Saya dengar itu dari Nason.
Nyonya dan Tuan 18 tahun yang lalu pernah menghadiri sebuah pesta minum-minum. Malam itu terjadi ledakan. Nyonya langsung terbakar mati. Tuan, Anda juga terbakar habis. Sejak saat itu, Tuan tidak pernah keluar rumah lagi. Oleh karena itu, sifatnya berubah drastis. Sering memukul Tuan Muda. Aduh, Tuan Muda juga orang yang malang. Ternyata semua ini karena aku. Kakak Kiu-Kiu, kamu kenapa? Aduh, semua salahku karena banyak bicara. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Memang kamu yang pandai bermain. Bermain dua kaki. Hari ini, kakak Lu akan bisa melihat wajah aslimu. Dia pasti akan datang. Setelah kamu menikah dengan Xiaoqi, kakak Lu pasti akan kembali ke pelukanmu. Menikahlah denganku. Selamat datang semuanya di acara pernikahan Xiaoqi dan Qiu, pasangan pengantin baru ini. Tuan Xiao, sudah lama tidak bertemu ya? Anak itu, Lu Xinghe, sudah datang. Sebentar lagi kita bisa mengucapkan selamat padanya. Bibisan, sekarang Lu Gege sudah tahu. Qiu Miao, dia benar-benar orang yang bisa diinjak-injak oleh siapa saja. Tenang saja, Xinghe milikmu. Aku juga tidak tahu kapan orang hina ini mulai berhubungan dengan Xiaoqi. Oh, mungkin saja. Apakah ini pernikahan karena kehamilan? Permisi, Nona Burung Unta, pengantin wanita. Apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Xiaoqi sebagai istri? Saya bersedia. Saya tidak bersedia. Datang. Aku masih takut kamu tidak datang. Tuan Lu, kamu pulang saja. Perjanjian kita sudah selesai. Perjanjian. Qiu Ming, kamu bilang ini ditulis oleh Xiaoqi. Bisa. Tidak. Saya melakukannya dengan sukarela. Apakah kamu mendengarnya? Saya melakukannya dengan sukarela. Kenapa? Kenapa kamu mau menikah dengannya? Ming Ming, Tadu Xinghe. Jangan lagi bersikap kekanak-kanakan. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menjanjikan akan menikahimu. Pergilah. Jadi semuanya cuma permainan saja, kan? Iya. Lu Xinghe, lepaskanlah. Aku tidak bisa mencintaimu. Kenapa kamu tidak bisa mencintaiku? Kenapa kamu bohong padaku? Kenapa kamu mau tidur denganku? Karena aku cuma menginginkan tubuhmu. Rasa baru. Setelah itu pasti jadi membosankan. Aku tidak percaya kamu bukan tipe Qiu Miao itu. Pasti kamu punya alasan, kan? Kamu benar-benar mengenalku? Ya, Lu XNGH. Kita baru kenal selama lebih dari 10 hari. Apa hakmu bilang mencintaiku? Sekarang aku cuma ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kamu pernah mencintaiku? Bahkan sekilas pun. Oh sialan, bodoh.
空的记忆突然变了你。你像不停点题，曾经相知相许，相依为命，却听天有命运。 Lu XNGH, kalau orang memberimu, jangan terima. Saudara-saudara, mengingat, perilaku tidak pantas Nona Qiumiao sebelum menikah. Saya, Xiaoqi, tidak mau menikahinya. Dengan ini, pengantin dibatalkan. Galaksi. Ada apa denganmu? Galaksi. Bintang galaksi. Ini semua karena kamu. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu, ini benar-benar bantuan dari langit. Sejak hari pertama aku bertemu denganmu, aku sudah tahu aku tidak bisa pergi. Syukurlah aku memilihmu, bangunlah. Aku mencintaimu, apakah kamu mendengarnya? Aku mencintaimu. Ingin mencintaimu. Jinghi, Suming. Kau bajingan. Apa yang terjadi dengan kakakku? Lepaskan dia, pergi sana. Jinghi, bangunlah. Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Jinghi. Pak Lu mengalami luka hati yang berlebihan. Ditambah lagi dengan penyakit lama sebelumnya yang melukai energi dan darah. Terus istirahat dengan baik selama lebih dari 10 hari. Terima kasih, dokter. Xinghi, maafkan aku. Aku membuatmu terjerumus ke dalam pusaran ini. Aku hanya ingin kamu menyerah. Kenapa kamu harus begitu keras kepala? Namamu Qiumiao. Bagaimana dia bisa datang dengan berita? Anak itu memintaku untuk menutup pintu dan pergi. Pastikan pintunya terkunci. Nona Qiu, saya punya satu pertanyaan untukmu. Tolong jawab dengan jujur. Dia benar-benar mengenaliku? Bagaimana bisa? 18 tahun yang lalu. Apakah kamu ada di pesta itu? Dari ekspresimu, aku sudah tahu jawabannya. Selama 18 tahun ini, aku tak bisa melupakan hari itu. Ledakan itu membunuh istriku. Jadi aku juga berubah menjadi seperti ini sekarang. Ternyata hari itu kamu juga ada di sana. Kenapa setelah 18 tahun, kamu masih sama seperti dulu? Maaf. Aku tidak bisa bilang, tidak apa-apa. Tujuan aku datang hari ini juga bukan untukmu. Saya hanya ingin tahu petunjuk tentang ledakan. Apa maksudmu? Ledakan itu bukan karena kebocoran gas. Ledakan itu disebabkan oleh manusia. Selama 18 tahun ini, saya hanya menyelidiki bahwa ini adalah tindakan teroris. Ada beberapa hal yang juga saya tidak tahu. Saya hanya tahu pasti itu bukan kamu. Karena, tunanganmu juga meninggal dalam ledakan itu. Meskipun biksu itu bukan karena aku, tapi itu karena aku. Maksudmu apa? Kalau aku bilang, aku harap kamu bisa merahasiakannya. Baik. Aku bersumpah demi arwah mendiang istriku. Ku tidak akan pernah memberitahukan kepada orang ketiga. Karena ini adalah kutukanku. Bukankah kau penasaran? Mengapa setelah 18 tahun, aku masih tetap muda seperti ini? Itulah kutukanku. Setiap kali aku jatuh cinta pada seseorang, Tuhan akan mengambilnya dariku. Satu persatu diambil. Organisasi yang payah ini, aku tidak percaya. Aku hanya percaya bahwa ledakan itu dibuat oleh manusia. Apakah kamu sudah menyelidiki Sanru? Sanru? Tidak, dia juga ada di lokasi saat itu. Selain itu, dia juga ibu angkat Lu Xinghe. Aku tidak punya alasan untuk meragukannya. Mungkin aku terlalu berlebihan. Rasanya masih ada yang menargetkan Lu Xun. Nona Xiu. Jika kamu ingat sesuatu lagi, tolong hubungi aku. Soal kamu dan Lu Xinghe, saya bisa jamin Xiaoqi tidak akan mencarimu lagi. Tidak perlu. Tujuannya sudah tercapai. Dia tidak akan mencariku lagi. Silakan pergi, jangan ganggu saya istirahat.
Baik. Nikmati. Raja dansa kamu menyanyi. Sanru. Singhi. Agar kamu bisa bertahan hidup, aku harus meninggalkanmu. Jauh-jauh meninggalkanku. Nona Cheng, kamu hamil. Hamil apa? Tidak mungkin. Sebelumnya sudah mencoba puluhan tahun, tetap tidak bisa hamil. Tidak mungkin salah. Lihat hasil pemeriksaannya. Kurang lebih kurang dari sebulan. Namanya Hi. Singhe demi anak kita. Kamu harus hidup dengan baik. Aku akan menemukan cara untuk menghapus kutukan itu. Nanti aku akan kembali mencarimu. Tunggu aku. Aku benar-benar ingin keluar. Xiao Qi benar-benar telah membantu dengan besar kali ini. Lu Xinghai, anak ini sekarang sakit parah. Aku rasa dia tidak akan bisa melawan kita lagi. Sekarang dia belum boleh mati. Dewan akan curiga. Lebih baik aku terus menjadi ibu yang baik. Merawat dia dengan baik. Ini obat penenang yang aku beli di pasar gelap. Tidak disimpan. Anakku. Ibu juga tidak tega melihatmu mati. Mending kamu tetap di rumah saja. Tuan muda tubuhnya lemah. Perlu banyak istirahat. Kalian perhatikan baik-baik. Tidak ada yang boleh masuk. Ya. Nyonya Qiong Yao, anak Anda sangat sehat. Terima kasih, dokter. Apakah tanganmu perlu dibalut? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Singhe, apakah kamu baik-baik saja? Anak kita sangat sehat. Tidak sembuh. Apakah karena itu rambut putih? Untung kutukanku sudah hilang. Aku bisa kembali menemuimu. Ibu, tolong bebaskan aku. Tolong selamatkan aku. Bos, kamu sudah kembali. Aku sudah sangat merindukanmu. Baiklah, bukankah aku sudah kembali? Kamu sudah pergi lebih dari sebulan. Tidak ada satu panggilan pun. Ngomong-ngomong, apakah Pak Lu pernah datang? Aku tidak bisa menghubunginya lagi. Pak Lu sudah lebih dari sebulan tidak aku lihat. Tapi bawahan kecilnya sering datang. Apakah kamu bisa menghubunginya? Bos Song, kenapa kamu baru pulang? Kami mencari kamu lama sekali. Akhirnya ketemu juga si kepala besar. Sejak kamu pergi, aku dipecat dari perusahaan. Lalu, Pak Lu, kenapa dia tidak pulang bersamamu? Singhe, bukankah kamu merawatnya di rumah sakit? Hari itu setelah aku selesai kerja, aku kembali ke rumah sakit. Ruang perawatannya sudah kosong. Oh iya, dokter bilang ada seorang wanita yang menjemputnya pergi. Saya kira kamu membawanya pergi. Tidak, aku pergi ke luar negeri sendirian.
Lalu Pak Lu akan kemana ya? Teleponnya juga tidak diangkat. Baik di kantor maupun di rumah tidak ada. Mungkin karena Qin Ziwei. Seharusnya tidak. Nona Qin juga sedang mencari Pak Lu akhir-akhir ini. Apakah Pak Lu akan mengalami masalah? Hei, bos. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Xing He. Jangan sampai kamu mengalami masalah. Saya sudah kembali bersama anak. Bukankah kamu pergi ke luar negeri? Tidak menyangka bisa bertemu denganmu. Aku kembali untuk mencari Xing He. Kamu tahu di mana Lu Xing He? Apakah kamu meragukan aku atau Xiao Qi? Pasti anakmu, Xiao Qi, yang melakukannya. Seluruh kota Linhai. Bos Lu cuma punya satu musuh. Xiao Qi sudah lama aku kirim ke Amerika. Aku tidak mau dia terlibat lagi dalam pusaran ini. Biarkan dia pergi lebih awal juga baik. Bukan juga Xiao Qi. Xing He. Kamu di mana? Apa kamu marah padaku? Sengaja menghindar dariku. Meski aku tidak tahu di mana Lu Xing He. Tapi aku sudah menyelidiki Sanru akhir-akhir ini. Kamu tidak salah tebak. Dia punya masalah. Sanru pergi ke rumah Lu. Jiang Zong. Saya sudah bukan asisten khusus lagi. Tidak bisa masuk ke rumah Lu. Kali terakhir pergi, saya ditolak. Pasti ada masalah. Saya akan membawa kalian pergi. Sebagai teman lama. Sanro tidak punya alasan untuk tidak menemui saya. Dulu di sini tidak ada begitu banyak pengawal. Xian He pasti masih di keluarga Lu. Xiao, jarang sekali Anda datang ke sini. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Ini, tidak ada yang istimewa. Hanya menghadapi beberapa masalah. Saya ingin datang untuk bertanya. Pak Xiao, Anda terlalu sopan. Selama bertahun-tahun ini, bersama perkembangan pesat Xiao Group. Jika ada hal lain yang bisa saya bantu, silakan duduk. Hanya beberapa kenangan lama saja. Saya sudah tua. Daya ingat saya kurang bagus. Jadi saya ingin bertanya padamu. Katakan, ada apa? Ledakan di pesta 18 tahun lalu. Kasus ledakan di pesta 18 tahun lalu. Bukankah kamu datang mencari Xin He? Kenapa orang tua kuno ini malah tanya soal ini dulu? Kamu tanya ini untuk apa? Sudah 18 tahun berlalu. Siapa yang masih ingat? Masih jadi hal yang menyedihkan. Selama 18 tahun ini, aku terus menyelidiki kasus ini. Tidak ada petunjuk baru. Sampai baru-baru ini. Apa yang terjadi belakangan ini? Jangan berpura-pura misterius. Sebelumnya saya menyelidiki sebuah perusahaan yang membeli bahan peledak. Rekening itu tidak aktif selama 18 tahun. Hingga baru-baru ini, akun tersebut ada yang masuk. Alamat loginnya adalah di kota Linhai. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apa hubungannya dengan keluarga Lu saya? Kamu juga tahu itu keluarga Lu. Apa kamu tahu? Ledakan itu tahun lalu. Adalah tindakan yang disengaja. Apa kamu tidak ingin membalas dendam untuk Tuan Lu? Saya rasa kamu benar-benar gila. Tidak heran 18 tahun tidak keluar rumah. Periksa dia. Hahaha. Aku gila? Lihat siapa dia. Bukankah kamu sudah keluar negeri? Kenapa kamu kembali? Bagaimana kamu tahu aku keluar negeri? Kamu menyelidiki di mana Lu Xing He. Kamu memang lucu sekali. Hari itu kamu membawanya ke rumah sakit. Kalian langsung menghilang. Aku tidak mencarimu untuk orang itu. Justru kamu yang mencariku. Jika Lu Xing He tidak ada di sini, mengapa di sini ada begitu banyak pengawal? Xing He adalah milikku. Qiu Miao, aku kembali. Kamu dengar tidak? Ayo datang. Ini adalah keluarga Lu. Tidak membiarkanmu berbuat sesuka hati. Bodyguard mengantar tamu. Tunggu sebentar, Leng Ru. Kamu benar-benar tidak mengenalinya. Dia kan cuma perempuan murahan yang menggoda presiden. 18 tahun yang lalu dia juga ada di pesta itu. Apa? Tolonglah. Kumpul. Tolong. Hidupku. Apa dia ada di lokasi? Dia memang ada di tempat kejadian. Kalau dia ada, terus bagaimana? 18 tahun lalu dia cuma bocah kecil. Tahu apa dia? Apakah kamu benar-benar tidak mau bicara? Kalian benar-benar lucu. Tanpa alasan datang ke keluarga Lu saya. Membuat keributan dan menuntut jawaban. Apakah keluarga Lu mudah dibully? Satu kata tentang keluarga Lu. Lu Xing He sudah hilang selama sebulan. Tapi aku tidak melihat kamu melakukan apa-apa.
Sepertinya kamu memang punya. Lu Xinghe sebenarnya di mana? Kalau begitu, apa urusanku? Lu Xinghe adalah anakku. Dia sampai muntah darah karena kalian di pernikahan itu. Sebagai ibunya, tentu aku harus mengganti rugi. Tuan Lu, apakah Anda di dalam? Kamu memang. Kamu tidak sehat. Istirahatlah. Apa yang terjadi dengan kebahagiaanmu? Apa kabar? Bagaimana dengan anak saya? Belum saatnya bagi orang luar sepertimu untuk berbicara. Tidak perlu mengantar. Saya pasti akan menyelidiki ini, Tuan San. Tentu saja. Kau juga pasti akan membalas dendam untuk pasangan Tuan Lu, kan? Sungguh, Sanru ini tidak sederhana. Xinghe pasti disembunyikan olehnya. Xinghe, kamu di mana? Kota Linhai yang sebesar ini. Bisa disembunyikan di mana? Xinghe, kamu pasti baik-baik saja, kan? Kalian ada yang melihat pengurus Yao? Tidak ada. Tapi sangat aneh. Kegaduhan sebesar ini. Tapi sang kepala rumah tangga tidak ada di rumah. Kepala rumah tangga Yao selalu bersama Tuan San tanpa terpisahkan. Mungkin dia ada urusan yang lebih penting. Xinghe. Kita bisa mencari petunjuk dari dirinya. Mungkin terkait kasus ledakan. Ada celah di dirinya. Ini di mana? Tuan Lu. Ini rumah lama bosan. Kamu jangan berjuang lagi ya. Menurutku, lebih baik kamu dengarkan saja. Xian Heng, kamu sudah sadar ya? Ibu, kamu mau apa sebenarnya? Kenapa kamu seperti ini padaku? Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Lihatlah, kamu mengikuti Qiu Miao, sampai pingsan dan muntah darah. Ibu tidak ingin kamu mengalami masalah. Untuk kebaikanku. Qiu Miao benar. Kamu hanya menginginkan saham yang ada di tanganku, kan? Apa yang kamu maksud aku demi sahammu? Dulu aku ikut ayahmu membangun kekuasaan. Itu semua adalah hakku. Aku telah mengelola grup Lu selama bertahun-tahun. Apa aku tidak berhak? Sudahlah, bicara banyak denganmu juga tidak ada gunanya. Ini adalah perjanjian pengalihan saham. Tanda tangani saja. Saya tidak akan menandatangani. Kalau kamu tidak mau menandatangani, tidak apa-apa. Kalau begitu, kamu tinggal di sini saja. Seharusnya beberapa tahun lagi, saya bisa mengumumkan bahwa kamu meninggal karena sakit berkepanjangan. Barang-barangmu, secara alami juga akan menjadi milikku. Tapi sayang sekali, kamu tidak akan pernah lagi bertemu orang yang dicintai. Qiu Min, apa yang terjadi dengan Qiu Miao? Di mana dia? Kamu sudah menandatangani. Kalau sudah menandatangani, aku akan buat kalian bertemu. Benar. Tentu saja aku adalah ibumu. Kamu bisa bahagia. Saya pasti senang. Kamu menikah juga baik. Imigrasi ke luar negeri juga tidak masalah. Saya tidak akan campur tangan. Xinghe, oh ibu, hanya berharap grup Lu bisa semakin baik. Kamu ingin mengejar kebahagiaanmu. Ibu tidak melarang. Baik. Aku pergi. Aku bilang sama kamu. Dalam beberapa hari lagi, aku akan jadi manajer umum perusahaan ini. Saat itu aku akan naikkan kamu. Jadi asisten manajer umum. Oke. Aku tidak percaya kamu benci aku. Manajer umum bukan Pak Lu kan? Cuma anak bodoh itu.
Sekarang dia harus dengar aku. Pak Lu sudah lebih dari sebulan tidak datang ke kantor. Katanya dia pergi ke luar negeri. Kamu pernah lihat Pak Lu? Siapa bilang dia pergi ke luar negeri? Kemarin kamu masih bilang tentang direktur utama yang harus mundur. Aku kasih tahu ya, selama kamu ikut aku nggak akan memperlakukanmu dengan buruk. Akhirnya ketangkap juga ya. Aku memang tahu itu kamu. Terima kasih kali ini. Lain kali kalau ada kesempatan aku traktir kamu makan. Pak Qiu akan mengirimkan posisi ke kamu. Urusan perusahaan akan aku tangani. Kamu pergi dan hancurkan semua barang di kamar itu dengan bersih. Xiao Zhan, si rubah tua itu, sudah mulai curiga. Jangan sampai dia menemukan celah. Tenang, aku akan pergi sekarang juga. Sudah lama tidak bertemu, pengurus Luo. Xiao Zheng, kamu datang ke sini untuk apa? Datang untuk menangkap ekor rubahmu? Tangkap dia. Kamu. Ketua. Saya adalah orangnya Sansong. Apa kamu ingin mati? Yang saya cari adalah Sanru. Xing He. Buat itu di. Kembali, jangan harap aku. Aku merasa sepi. Di mana galaksi bintang? Di mana dia menyembunyikan? Tentu saja Tuan Lu ada di rumah keluarga Lu. Omong kosong, kami sudah pernah ke rumah keluarga Lu, HMPH. Kalian tidak punya bukti apa-apa. Katanya saya menculik direktur Lu, buktinya. Dia itu anak bodoh. Sekarang dia milik saya. Siapa bilang dia sudah keluar negeri? Kemarin dia masih bilang manajer umum akan mengundurkan diri. Berani-beraninya dia memantau saya. Tapi hanya dengan rekaman ini. Apa yang bisa dibuktikan? Bisa membuktikan bahwa aku menculik dia. Aku tidak percaya itu. Kamu bisa melakukan semuanya dengan sempurna? Bilang saja berulang-ulang. Pak San. Ada apa? Ada beberapa hal yang ingin saya beritahu kalian. Lu Xing He, yaitu Pak Lu kalian, sudah menyerahkan saham grup. Semua telah dialihkan kepadaku. Dan menyerahkan jabatan ketua. Apa? Itu tidak mungkin. Lu Xing He itu bukan sudah pergi ke luar negeri. Aku tidak percaya pada Lu Xing He lagi. Anak itu sudah menghilang lebih dari sebulan. Tidak ada kabar. Aku bilang, Lawang, maksudmu Pak San menipu kita? Kecuali kalau aku lihat sendiri Xing He mengaku. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui ini. Ini juga masalah besar. Tentu saja harus ada orang yang bersangkutan. Xing He, keluarlah. Pak Lu sudah kembali. Apakah benar apa yang Ibu Xing He katakan? Kalian semua sudah melihatnya. Ini adalah penyerahan langsung dari Tuan Lu kepada saya. Hari ini saya hanya ingin memberitahukan kepada anggota Dewan Direksi. Mulai besok saya secara resmi mengambil alih grup ini. Selamat, Tuan San. Di bawah kepemimpinan Anda, grup Lu pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bahkan masuk dalam 100 perusahaan teratas di dunia juga akan segera terwujud. Grup Lu. Tuan San. Kedengarannya agak aneh. Sebaiknya kita sebut saja grup San yang pertama. Kita bergabung untuk menguasai harta keluarga Lu. Kedua, kamu tidak bisa setuju. Tidak melaporkan. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Informasi dari Xing He cukup cepat ya. Xing He baru pulang langsung datang. Kamu berapa umur? Bagaimana? Apakah kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Kamu masih mau pergi atau tidak?
Sialan. Cukup menyentuh ya. Singhe sudah menepati janjinya padamu. Bawa kekasihmu pergi saja. Ini bukan lagi rumah keluarga lu. Ibu. Ergo. Pak San tidak menyangka. Perasaan ibu dan anak selama bertahun-tahun ini. Pada akhirnya, tak bisa dibandingkan dengan ratusan miliar saham ini. Perasaan ibu dan anak, HM. Kalau bukan karena hari ini, aku tidak mau melakukannya. Ibu si pecinta menangis ini. Baik hari ini. Aku, Lu Singhe, memutuskan hubungan dengan San Ruen. Chen Miao. Kamu baik-baik saja. Aku setuju dengan keluarga ini. Tunggu sebentar, Presiden Lu. Apa kamu tidak ingin tahu siapa pembunuh yang menyebabkan kematian orang tuamu? Apa yang kamu katakan? Yang membunuh orang tuaku adalah akibat dari ledakan itu yang direncanakan. Pelakunya adalah San Ru. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Xiao Ru yang menyebabkan masalah bagi keluarga Xiao kalian. Sungguh terlalu ikut campur urusan orang. Bukan hanya nekat masuk ke keluarga Lu, tapi juga ngomong sembarangan menuduh Tuan San. Kalau tidak dijelaskan dengan jelas, kita tidak akan berhenti di sini. Xia Zhen, di siang bolong begini. Tanpa bukti. Berani-beraninya kamu ngomong sembarangan di sini. Kalau kamu punya bukti, saya berikan bukti untukmu. Bawa masuk. Lepaskan aku. Manajer Yao. Bukti pembelian penenang di pasar gelap. Ada di dalam ponsel ini. Juga bukti pembelian bahan peledak 18 tahun lalu. Jelaskan pada kami dengan jelas. Ini masalah apa? Semua karena dia. Aku hanya membantunya. Manajer Liu. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Memfitnahku tidak akan berakhir baik. Aku tidak tahu. Sebuah ponsel rusak bisa membuktikan apa? Kalau kamu tidak mengaku, maka aku hanya bisa menyerahkanmu ke kantor polisi. Aku masih punya beberapa hubungan di kantor polisi. Kantor polisi Xiao Zhen bukan rumahmu. Kalau sudah sampai sana, jangan asal bicara. Ayo, ikut aku. Ayo, Sing. Baiklah. Jika kematian orang tua saya benar-benar berhubungan denganmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Xiao Miao, kalian tunggu saja. Direktur Liu, semoga sehat selalu. Untuk orang seperti ini, kelompok Lu, berharap Anda dapat memberi hukuman yang tegas. Pengurus Yao, jangan salahkan saya jika tidak berperasaan. Saya tidak bisa gagal. Tuan Qiu, kamu pergi cari Dr. Zhang dan siapkan obat-obatan. Saya berencana untuk meninggalkan Singhe untuk sementara waktu. Kalian mau kemana? Ke luar negeri. Baik. San Kuo memang pelaku saat itu. Bagaimana jika dia tidak mengaku? Ini semua kan bukti tidak langsung. Ini. Kepala Xiao. Sebenarnya saya tidak ingin pelaku itu adalah San Ru. Saya takut Singhe tidak bisa menerima kenyataan. Masa lalu memang sudah berlalu. Aku mengerti kekhawatiranmu, tapi aku pasti akan membalas dendam ini. Kau tidak ingin membalas dendam untuk tunanganmu. Tentu saja, sudah bertahun-tahun. Aku selalu hidup dalam penyesalan. Aku pikir, aku adalah bencana yang menimpa semua orang. Tapi sekarang aku tahu kebenarannya. Namun aku malah ingin memikirkan orang yang masih hidup. Kamu tahu tidak? Aku sangat ingin hidup sekali lagi. Untuk anak-anak kita. Setelah kejadian ini, aku akan pergi dari sini bersama Singhe.
Kalau saat itu, kamu mau membalas dendam bagaimana? Aku tidak akan ikut campur lagi. Baik, aku mengerti. Aku akan tahu batasnya. Singhe, aku akan membawamu pergi. Pergi dari tempat penuh masalah ini. Bos Kiao. Apakah aku sangat akrab? Kamu baru saja kembali. Langsung memutuskan kemana aku pergi. Singhe aku. Cuma bercanda. Bersama kamu, kemana saja aku bisa pergi. Tidak serius. Saat kita baru kenal, juga tidak tahu siapa yang tidak serius. Baik. Aku yang pertama kali menyukaimu. Kalau begitu ikut aku. Terutama dari pihak perusahaan. Ada juga urusan grup. Tenang saja, ada Xiao di sini. Tuan Yo pasti akan dihukum di tempat. Soal kelompok atau tidaknya, semuanya hanyalah barang-barang luar. Kalau kamu ingin jadi presiden, keluar, aku akan belikan kamu 1 dari 100 perusahaan teratas di dunia. Ya, hanya omong kosong. Aku tidak punya. Bibi kecilku telah meninggalkan banyak uang untukku. Cukup untuk kita bertiga seumur hidup. Kita bertiga. Kamu masih berencana membawa asisten Lin. Ini milikmu. Sudah hampir 2 bulan. Milikku. 是2个月前的那次。 Sekarang kota kecil ini semakin sibuk. Bos Lin, kenapa kamu tidak memperhatikan tavern ini dengan baik? Datang ke sini untuk apa? Saya sudah mengatur semuanya. Ini bukan karena aku merindukanmu. Suruh kamu berlutut dan panggil mama. Kamu lihat di sini ada lagi. Kamu lihat mereka. Mirip tidak dengan Bos Lu dan Bos Kiu? Di mana? Bos Kiu dan CEO Lu sudah pergi selama 5 tahun. Tidak tahu bagaimana kabar mereka. Ayah, Ibu, apakah kalian bertemu di sini? Iya, di sini. Di sini sangat indah. Tapi tidak seindah Ibu. Mulut kecilmu lebih manis dari ayahmu. Benar. Kenapa mulut kecilmu begitu manis?